Jumpa lagi dengan Echo with IMS. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pediatrik echokardiografi tentang sequential segmental analysis yang dibagi menjadi dua bagian. Untuk itu kami telah mengundang Dr. Indriwanto Sakijan Atmosudikdo sebagai konsultan pediatrik kardiologi dari Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FKUI, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Terima kasih Dok atas kesediaannya sharing ilmu dan waktu, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya Indriwanto Sakijan Atmosudikdo. Topik saat ini adalah tentang pediatrik echokardiografi, di mana topik yang sekarang adalah tentang sequential segmental analysis. Ini adalah bagian yang pertama. Tentunya kita tidak afdol kalau tidak tahu sejarah tentang sequential segmental analysis ini. Yang pertama adalah Maude Elizabeth Seymour Abbott, dan dia adalah dimulai dari tahun 1936 dari Kanada. Dia adalah orang yang pertama melakukan systematic study. Dia melakukan studi pada 1000 spesimen jantung, sehingga dia dilihat dan diberi nama dan segala macam. Itu adalah pertama tahun 1936. Kemudian yang lebih terkenalnya lagi adalah Richard Van Praagh. Ini tahun 1964. Dia adalah pediatrik kardiologi yang dari Boston, dan dia adalah yang menggunakan pendekatan segmental untuk penyakit jantung bawaan. Jadi Van Praagh itu yang mulainya juga. Kemudian dilanjutkan dengan Kirklin yang sudah kita sering dengar tentang kriteria Kirklin, size-nya dan segala macam. Itu 1973 dia memodifikasi pendekatan segmental menggunakan istilah konkordan dan diskordan untuk mendescribe hubungan antara tiga kardiak segmen utama, yaitu atrium, ventricle, dan great artery. Kemudian dilanjutkan dengan Swinburne, Anderson atau Tinen, itu tahun 1976. Dia yang mempopulerkan tentang segmental sequential analysis untuk pendekatan pada penyakit jantung bawaan. Tentunya kita lihat dari awal sekali bahwa pendekatan segmental pada penyakit jantung bawaan itu dilihat dari posisi. Mungkin teman-teman pernah mendengar ada dextrokardi, ada dextroposisi. Yang mana sih sebetulnya? Kita lihat tentang kardiak posisi. Kardiak posisi itu di mana sih letaknya jantung? Di kiri, di kanan, atau di tengah. Sedangkan kardiak aksis itu kita sebut dengan levokardia, dextrokardia, atau mesokardia. Itu dilihat dari aksisnya. Kalau aksisnya ke kiri kita sebut dengan levokardia. Kalau aksisnya ke kanan dextrokardia. Sedangkan kalau di midline kita sebut mesokardia. Belum tentu juga bisa saja aksisnya normal tapi dia ada posisinya di kanan. Kemudian kita bisa lihat juga tentang ini posisi dari echo. Kalau levokardi terlihat bahwa apexnya ada di kiri, kalau dextrokardi apexnya ada di kanan, bisa kelihatan. Nah, kita lihat lagi di sini. Kalau dextroposisi atau cardiac position itu dapat berubah, kalau aksis itu tidak dapat berubah. Jadi dextroposisi bisa saja terjadi karena ada atelektasis daripada paru kanan sehingga jantungnya bergeser ke kanan, atau dia menjadi di tengah, mesoposisi, bahwa jantungnya di tengah. Tetapi kalau aksis itu tidak dapat berubah. Kalau memang dia dextrokardi, levokardi, atau mesokardi, itu berarti tetap di tengah. Jadi itu perbedaan antara posisi sama aksis yang kita sebut sebetulnya. Jadi ini kesepakatan. Kalau kita sebut dextroposisi, jantungnya ada di sebelah kanan, tapi bukan aksisnya ke kanan. Kita langsung lanjut ke segmental untuk visceral anatomy. Kita tahu bahwa situs solitus, ada 3 situs sebetulnya. Situs solitus, situs inversus, dan situs ambigus. Situs ambigus ada 2, dibagi 2, yaitu
kanan dan kiri. Kita lihat di sini kalau situs solitus maka bronchus yang sebelah kirinya itu akan lebih landai, di mana dia mempunyai 2 buah segmen, sedangkan yang kanan itu mempunyai 3 buah segmen. Dan kemudian kalau situs solitus kita lihat hepar ada di kanan, lambung ada di kiri. Maka itu kita sebut adalah visceral anatomy yang situs solitus. Kemudian situs inversusnya akan terbalik. Kita yang landai ada di sebelah kanan, yang tidak landai sebelah kiri. Kemudian segmental parunya juga akan terbalik, dan kita lihat yang pasti adalah heparnya ada di kiri dan lambungnya ada di kanan. Dan kalau dia ambigus maka ada dua-duanya seperti ini atau dua-duanya hepar di bawah. Nah, kita lihatnya di mana pada gambaran ini? Kita bisa lihat pada X-ray foto. X-ray foto kita bisa lihat bronchusnya, kita bisa lihat heparnya maupun lambungnya, sehingga kita bisa mendeterminasi bahwa ini adalah situs solitus atau situs inversus atau ambigus. Kita lihat juga di sini bahwa hubungan antara bronchus dengan arteri pulmonal. Kita lihat ini yang normal, yang A itu adalah yang normal. Maka kalau dia normal maka paru kiri, bronchus kiri akan lebih landai dibanding paru bronchus kanan. Kemudian mirror image ini adalah situs inversus, kemudian yang right isomeric dan ini left isomeric. Ini adalah gambaran secara anatomik di mana hubungan antara bronchus dan arteri pulmonal. Ini kita lihat dari abdominalnya, kita lihat situsnya. Kita lihat bahwa lihat atas ini adalah situs solitus yang kita sampaikan tadi, bahwa hepar ada di kanan, lian ada di kiri. Kalau ini terbalik, lambung ada di lambung ada di kiri. Kemudian kalau ini situs inversus, ini hepar dua-duanya, kemudian lambungnya ada di tengah, dan ini yang satu lagi. Kita lihat dari sini adalah vena inferior, vena cava inferior, ini adalah arteri aorta descendens. Yang ini adalah ambigus. Kita bisa lihat di sini secara tidak langsung dari foto ronsen kita tentukan situs, kemudian nanti baru dengan menggunakan echo. Nah, seperti tadi kita sampaikan bahwa ada 3 segmen utama, adalah yang pertama adalah atrium, yang kedua adalah ventricle, yang ketiga adalah great artery. Jadi dengan 3 ini nanti kita akan melihat koneksinya bagaimana koneksi daripada atrium dengan ventricle, bagaimana koneksi ventricle dengan great artery. Baru kita nanti langsung masuk ke penyakit jantung bawaannya. Oke, kita masuk ke abdominal situs. Kita lihat ini. Nah, kita lihat pada posisi ini kita mulai meletakkan probe di subxifoid, dan kita lihat pada short axis akan terlihat gambaran seperti ini. Yang sebelah kanan adalah IVC, yang sebelah kiri adalah aorta. Terlihat di dalam alat echo ini seperti begini, di mana aorta ini agak lebih tebal, dan kemudian kita lakukan long axis view, maka akan terlihat IVC masuk ke atrium. Di samping juga ada vena hepatikanya. Ini adalah situs inversus, di mana IVC ada di kanan, IVC ada di kiri, aorta ada di kanan. Terlihat seperti ini, maka ini terlihat aorta lebih tebal ada di sebelah kanan, seperti ini. Ya, liver jadi ada di sebelah kiri, lambung ada di sebelah kanan. Ini yang isomerism. Isomerism dua-duanya itu ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Ya, ini right isomerism, dan begitu kita lihat pada long axisnya masih terlihat bahwa IVC masuk ke atrium. Kita tidak sebutkan atrium apa, tapi dia masuk ke atrium dengan adanya vena hepatica. Tetapi gambaran daripada short axisnya, maka vena cava inferior dan aorta ini ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Dan ini adalah left isomerism yang polisplenia, maka terlihat bahwa
ini gambaran secara subteksisnya seperti ini, kita bisa lihat oke, ini adalah left isomerism. Dilihat juga pada long axisnya tidak terlihat vena cava inferior masuk ke jantung nih. Jadi dia yang kita bisa lihat hanya vena hepatica saja yang masuk ke dalam jantung. Nah, kita bisa lihat kalau pada long axis maka akan terlihat hampir satu view antara vena dengan arteri. Maka venanya itu disebut vena azygos, kemudian ini aorta descendens. Maka kita bisa lihat kalau kita mau lakukan Doppler maka akan terlihat bahwa ini adalah gambaran aorta dan ini adalah gambaran vena. Venanya adalah azygos. Ya teman-teman, ini adalah baru part pertama. Nanti untuk kemudiannya kita akan lanjut ke dalam atrial situs, AV connection dan VA connection. Jadi teman-teman kita sudah melihat dulu, oke, ini adalah situs inversus dari mulai visceralnya, kemudian abdominalnya, kemudian next pertemuan kita akan kita lanjutkan ke atrial situs, AV connection dan VA connection. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di part 2 tentang situs. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.